Baik, terima kasih Mbak Diana yang kita hormati narasumber kita, Ustadz Fathur Rahman Karyadi yang dikenal dengan nama bekennya Mas Atung. Ustadz Akbar juga ini sang pemilik penerbit Turmusi, Keira, dan juga Kaifa. Ini Gus Yusuf Arbi. Ngerjain beliau, kita hari lebaran begini disuruh kajian sama beliau ini. Masya Allah, rajin banget beliau nih ya. Serta para hadirin kalian majelis Zoom yang insya Allah senantiasa dirahmati oleh Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mbak Diana, suara saya jelas apa samar-samar? Sangat jelas, Kang Aceng, silahkan. Oh ya, terima kasih. Eh, Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa dzukhrina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa tabi'ihim wa tabi'i tabi'ihim bi ihsanin ila yaumiddin. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Para hadirin sekalian, jamaah Zoom, apa yang sudah disampaikan oleh Ustadz Atung tadi sebenarnya sudah jami mani ya, sudah mencakup banyak aspek dan banyak hal. Saya ya tinggal tabarukan nambahi sedikit saja tentang sosok orang alim. Jadi Said Usman ini kita bisa bilang al-alim, anaknya orang alim, cucunya orang alim, muridnya orang alim, gurunya orang-orang alim. Jadi secara keulamaan beliau ini tidak diragukan ya, kapasitas keilmuan dan juga otoritas keilmuannya. Seorang alim besar yang tadi sudah dijelaskan oleh Ustadz Atung, karya-karya beliau, kemudian guru-guru beliau, sebagian murid beliau, dan juga posisi keulamaan beliau. Itu sudah menegaskan kalau Said Usman itu adalah orang yang memang alim, bahkan alamah di sini. Tetapi memang kemudian karena ijtihad politik beliau mengambil sikap yang berada di dalam lingkaran kekuasaan pemerintah kolonial Hindia Belanda, yang kemudian menjadikan sosok beliau yang alim besar ini menjadi kontroversial. Ada yang mengatakan A, ada yang mengatakan B, tetapi biarlah sejarah yang kemudian akan menjawab semua itu. Tetapi hal yang harus dipahami dari awal bahwasannya beliau ini adalah orang alim. Orang alim tentu saja ketika mengambil sikap politik, mengambil keputusan pandangan ijtihad tertentu itu memakai ilmu. Nah, jadi ijtihadnya tidak bisa disamakan dengan ijtihad orang awam ya. Adapun ijtihad kemudian Sayyid Usman menerima untuk menjadi penasehat pemerintah kolonial Hindia Belanda untuk urusan warga keturunan Arab sejak tahun 1889 saat itu ya, dan juga atas promosi dari sahabatnya tadi disinggung oleh Ustadz Atung, yaitu Senok Nugroho, yaitu adalah ijtihad sikap politik yang tentu saja didasarkan atas pertimbangan keulamaan beliau. Ala kulli hal, pada kali ini kita akan melakukan rihlah ilmiah thaqafiyah. Jadi tamasya intelektual dan juga literasi tentang bagaimana jaringan keilmuan Said Usman, kemudian bagaimana karya-karya keilmuan beliau, termasuk halnya bagaimana kedekatan beliau dengan pihak pemerintahan Belanda dan tokoh-tokoh Belanda siapa saja yang menjadi koneksi daripada Said Usman ini, termasuk sejak kapan ada istilah yang tadi disebutkan oleh Mbak Diana kalau Said Usman ini adalah antek Belanda. Nah, ini akan kita simak bersama di sini ya. Tadi Ustadz Atung sudah menjelaskan tentang
salah satu kitab Tobaqot atau kitab buku hagiografi para ulama yang menjadi jaringan intelektualnya Habib Ali Bungur yang berjudul Tajul A'ros. Saya menasehatkan diri saya dan para pecinta ilmu untuk membaca karya penting ini karena akan memberikan kita peta bentangan jaringan intelektual ulama Nusantara baik dari kalangan keturunan Arab ataupun kalangan kiai dan juga ajengan ya. Hubungan ini sangat erat dan saling terkait antara satu sama lain. Nah, selain dalam Tajul A'ros, biografi singkatnya Said Usman, juga ada satu risalah atau karya khusus yang ditulis oleh cucu Said Usman, yang bernama Syekh bin Alawi bin Usman bin Yahya. Karya ini ditulis dalam bahasa Melayu aksara Arab, atau yang kita kenal dengan Jawi, ya, Melayu Jawi, berjudul Qomaruz Zaman, menyatakan keadaannya almarhum Habib Usman. Jadi cucu beliaulah yang kemudian merangkum bagaimana biografi keilmuan, biografi sosial, dan juga sisi daripada kepribadian hidup Said Usman secara cukup komprehensif ya. Dan karya ini ditulis pada tahun 1924. Dicetak di percetakan yang ia warisi dari sang kakek dari Said Usman, percetakan di Petamburan ya, atau karya ini ditulis kurang lebih 10 tahun setelah wafatnya Said Usman bin Yahya. Nah, termasuk yang tadi disinggung oleh Ustadz Atung bahwasannya Said Usman ini termasuk seorang intelektual yang prolifik dan rajin sekali untuk mendokumentasikan berbagai macam bidang ilmu pengetahuan ya. Termasuk halnya ilmu ansab di sini dan juga ilmu sanad keilmuan beliau itu Said Usman tulis, baik silsilah keilmuan beliau dan juga silsilah genealogi keturunan beliau ya. Tadi disebutkan di antara guru beliau oleh Ustadz Atung adalah Sayyid Abdullah bin Husain bin Thohir ya, yang Al-Hadrami, pengarang kitab Sulamut Taufik. Jadi Said Usman yang perlu kita catat di sini adalah seorang ulama yang memiliki jaringan yang erat dengan para pengarang kitab yang hingga hari ini kitab-kitab itu diajarkan di beberapa pesantren di Nusantara ya. Misalkan Said Usman adalah murid daripada Sayyid Abdullah bin Husain Al-Hadrami, pengarang kitab Sulamut Taufik. Lalu yang kedua, Said Usman juga merupakan kolega junior daripada pengarang kitab Safinatun Najah ya, yang bernama Syekh Salim bin Sumair Al-Hadrami. Wafatnya juga di Batavia. Lalu Said Usman juga satu generasi lebih muda daripada seorang ulama kebanggaan kita yang mendapatkan julukan Sayyidu Ulama Il-Hijaz, yaitu Syekh Muhammad Nawawi bin Umar Al-Bantani atau Syekh Nawawi Banten, wafatnya 1897 di Mekah, yang mendapatkan julukan penghulu ulama Mekah dan Madinah karena saking alim dan banyaknya kitab karangan beliau ya. Lalu misalkan Syekh Nawawi tentu saja adalah tokoh yang tidak asing di kalangan pesantren ya. Termasuk halnya Said Usman ketika ke Mesir, sangat dimungkinkan sekali beliau itu mengambil ilmu daripada Syekh Ibrahim Al-Bajuri, Syekhul Azhar yang wafat 1860, karena Said Usman pulang ke Nusantara kan 1862 ya. Syekh Ibrahim Al-Bajuri juga kitabnya banyak dikaji di pesantren-pesantren. Lalu Syekh Muhammad bin Sulaiman Hasbullah Al-Makki, lalu Sayyid Ahmad Zaini Dahlan, pengarang kitab Mukhtasar Jiddan dan Mufti Syafi'iyah di Mekah, Muhammad bin Sulaiman Hasbullah Al-Makki, pengarang kitab Riyadul Badi'ah dan lain sebagainya. Itu yang menjadi jaringan keilmuan Sayyid Usman bin Yahya. Jika kita tarik ke atas, kita akan lihat ini bagan sanad keilmuan yang dibuat oleh Sayyid Usman sendiri. Di sini tertulis Usman bin Abdullah bin Aqil. Lalu di antara guru-gurunya ada dari karangan Hadramiyin ya, orang-orang Hadrami seperti Uman bin Abdullah, kemudian Muhammad bin Husain, Abdullah bin Umar. Ada juga dari kalangan dari Hijaziyin, ulama-ulama dari Hijaz ya, seperti Said Ahmad Zaini Dahlan, Said Ahmad Dimyati,
Utsman Ad-Dimyati, Ibrahim Al-Bajuri, dan seterusnya. Lalu saya temukan juga di sini pertemuan genealogi keilmuan Said Utsman dengan para ulama Nusantara, baik yang ada di Betawi, di Madura, di Jawa, dan di Sunda. Kita bisa lihat misalkan yang ada tanda panah orange di sini, yang Said Utsman Al-Batawi, itu di bawahnya punya murid diantaranya Syekh Abdul Hamid Kudus. Syekh Abdul Hamid Kudus ini yang ngarang kitab Lataiful Isyarat, Hasyiah ala Syarah Manzumah Al-Waraqat ya. Lalu ada juga Syekh Mansur Al-Batawi atau Guru Mansur Jembatan 5. Ini kakeknya Ustadz Yusuf Mansur yang kemudian mewariskan ilmu falaknya Sayyid Utsman ya. Karena Sayyid Utsman ini kan cucu daripada Syekh Abdurrahman Al-Misri, orang Mesir, ahli falak, tetapi wafatnya di Betawi, yang satu angkatan, satu generasi dengan ulama seperti Syekh Abdul Somad Palembang, Syekh Muhammad Arsyad Banjar, ya, lalu Syekh Dawud Al-Fatani, dan lain sebagainya. Lalu di sini Said Utsman itu satu tobakot dengan Syekh Nawawi Banten, meskipun Said Utsman lebih muda. Lalu dengan Sayyid Bakri Syato, pengarang kitab I'anatul Thalibin ya. Lalu ada dengan Rahmatullah Al-Hindi, pendiri Madrasah Saulatiyah di Mekah yang masih eksis hingga sekarang. Lalu dengan Abdul Ghani Al-Bimawi, ya, Syekh Abdul Ghani Bima yang tadi disinggung oleh Ustadz Atung, maha guru ulama Nusantara pada zamannya, menjadi mufti Batavia sebelum Sayyid Utsman, orang Bima tetapi kemudian berkarirnya di Betawi. Lalu di bawahnya melahirkan generasi seperti Muhammad Sujai Kudang atau Mama Kudang ya, lalu Ahmad Syatibi Gentur, Mama Gentur, lalu ada Kiai Bakri Sempur Pleret di sini. Ada juga Kiai Khalil Bangkalan, dan yang menarik ada nama Muhammad Hasim Asy'ari ya, muassis Jam'iyah Nahdlatul Ulama, maha guru para ulama Nusantara yang luar biasa besar. Itu ketersambungan antara Said Utsman dengan ulama-ulama yang ada di Betawi, yang ada di Jawa, yang ada di Sunda, termasuk di Madura dan wilayah Nusantara lainnya. Lalu saya temukan juga, kalau yang tadi, yang ini saya dapatkan dari salah satu rekan mahasiswa saya yang berasal dari Banten ya, dari pesantren Baros, Yai Hilmi, itu kawan dekatnya Abu Yadim Yati dari Cidahu. Ini juga saya dapatkan di perbatasan Bogor Banten di daerah Maribaya. Ada jaringan sanad alfiyah sebenarnya ini, tetapi kemudian saya coba memasukkan nama Said Utsman di sini bukan untuk menyambung-nyambungkan, tetapi agar punya gambaran bahwasannya Said Utsman posisinya ada satu tobakot dengan Syekh Nawawi, sama-sama murid daripada Sayyid Ahmad Zaini Dahlan, yang kemudian satu generasi juga dengan Kiai Hasan Mustafa. Syekh Hasan Mustafa ini pernah dimention oleh Snook dalam ulama-ulama Nusantara yang mengajar di Mekah sebagai ulama muda yang sangat brilian yang mengajar di Mekah pada masa mudanya, tetapi ketika pulang ke Hindia Belanda, Hasan Mustafa ini mengambil ijtihad politik yang hampir sama dengan Said Utsman ya, yaitu berada dalam lingkaran pemerintahan kolonial Hindia Belanda, karena Hasan Mustafa ini menjadi penghulu besar Bandung, dan ketika pulang lebih terkenal sebagai sosok budayawan, sastrawan, dan aristokrat Sunda daripada sebagai seorang ulama di sini. Tetapi posisinya yang sama-sama Hof penghulu ya. Kalau Said Utsman mufti di Batavia, sementara Syekh Hasan Mustafa ini sebagai Hof penghulu di Bandung, di Priangan ya. Lalu kita lihat di sini ada Syekh Khalil Bangkalan yang menurunkan murid, yaitu Kiai Khalil Harun Rembang. Ini buyutnya Gusmen dan buyutnya Gus Yahya, ketua umum PBNU sekarang ya. Jadi Kiai Khalil Harun itu dijuluki sebagai Sibaweh Jawa pada zamannya. Wafat tahun 1937 karena memang alim dan punya kitab karangan banyak dalam bidang ilmu tata bahasa Arab ya, punya syarah alfiyah juga. Dan dijuluki Kiai Khalil Harun Rembang, buyutnya Gus
Yahya dan buyutnya Gus Yakut ini sebagai Saikhul Alfiyah di Jawa, karena menurunkan kemudian beberapa ulama yang menjadi kiai-kiai yang mengembangkan pesantren khusus Alfiyah, termasuk diantaranya di Sunda. Jadi Kiai Khalil Harun itu punya murid namanya Ajengan Azrai yang ada di Bojong, Garut ya. Dan Kiai Azrai ini yang menurunkan ada Kiai Ahmad bin Epe Maribaya Bogor, lalu Kiai Sanja Kadukaweng, lalu menurunkan Kiai Usman eh, Alfiah yang ada di Sadang Garut, lalu menurunkan pesantren Alfiah yang ada di Gasol Cianjur, dan banyak pesantren-pesantren Alfiah di Sunda yang pasti secara sanad keilmuannya menyambung kepada Kiai Azroi Garut, dan Kiai Azroi adalah murid langsung daripada Kiai Khalil Harun Rembang ya, dan Kiai Khalil Harun ini murid daripada Kiai Khalil Bangkalan. Jadi sanad keilmuan ini yang menarik untuk kita kaji bersama, bahwasannya tradisi keilmuan baik dari kalangan habaib pada generasinya Said Usman dan juga kalangan ulama, kiai, ajengan, Syekhona Khalil Bangkalan, lalu Kiai Hasan Mustafa Bandung, lalu Kiai Khalil Harun itu saling bertemu, berkaitan antara satu sama lain ya. Lalu di sini yang menarik adalah ketika menulis karya, Said Usman itu seringkali meminta takrid atau legitimasi dari beberapa guru-guru dan juga senior-seniornya. Di antaranya adalah ketika Said Usman mengarang satu risalah yang mengkaji tentang polemik pengelolaan makam keramat luar Batang ya. Karena saat itu dan mungkin hingga hari ini ya, pengelolaannya kan ada dinamika lah. Said Usman menulis karya Simtus Sudur wal Jawahir fi Hilli Taqyidin Nuzur Bisadah al-Atahir. Dan ketika menulis karya ini, Said Usman mendapatkan taklid dari gurunya Mufti Syafi'iyah di Mekah, Sayyid Ahmad Zaini Dahlan, dan mendapatkan stempel dalam taklid itu ya. Ini tulisan tangan Sayyid Ahmad Zaini Dahlan langsung, dan ada stempelnya di sini, bisa kita lihat bersama. Termasuk halnya ketika Said Usman mengkritik gerakan tarekat di sini dalam karya beliau yang berjudul An-Nasihah Al-Aniqah. Said Usman mendapatkan semacam takrir dari senior beliau yang menjadi ulama di Mekah, orang Nusantara, satu Syekh Nawawi Banten, dan yang kedua Syekh Junaid Al-Betawi, salah satu ulama sepuh di asal Betawi yang mengajar di Mekah ya, lebih sepuh daripada Syekh Nawawi Banten. Nah, dan karya An-Nasihah Al-Aniqah ini berisi kritikan Said Usman yang cukup keras terhadap salah satu aliran tarekat yang dan juga para pengikutnya yang pada saat itu berkembang di Nusantara ya. Dan akhirnya karya ini melahirkan karya sambutan yang lain ya. Misalkan ada salah seorang ulama Minangkabau, nama samarannya adalah Tuan Kunan Garang, itu menulis nazom dalam bahasa Melayu yang kemudian merod ya, membantah apa yang ditulis oleh Said Usman dalam karya ini. Jadi pada zaman itu debatnya enak ya, orang alim tuh debatnya saling melahirkan karya. Kita ini alim enggak, awam enggak, debat melahirkan caci maki gitu. Teladan siapa kita ini? Nah, termasuk halnya di sini Said Usman seperti yang disinggung oleh Ustadz Atung tadi, melahirkan banyak karya ya. Dan ini ada satu kitab khusus yang menghimpun sejumlah karya beliau ya. Di total pada masa itu tahun 1910 ya. Karya Said Usman jumlahnya ada 104. Kebanyakan karya Said Usman itu ditulis dalam bahasa Arab dan bahasa Melayu. Adapun yang tadi sifat 20 bahasa Jawa yang dikemukakan oleh Ustadz Atung itu terjemahan yang diterjemahkan oleh muridnya, bukan langsung oleh Said Usman ya. Karya-karya Said Usman ini bisa kita bagi menjadi dua. Jadi pertama, karya yang bersifat tuntunan, seperti karya dalam bidang tauhid, karya dalam bidang fikih, karya dalam bidang akhlak ya, termasuk Adabul Insan, kemudian Al-Iqdul Farid, nanti akan kita lihat bersama.
karya-karya yang bersifat tuntunan, dan hingga hari ini karya tersebut masih banyak digunakan sebagai bahan ajar utamanya di majelis-majelis taklim yang ada di kawasan Betawi ya. Dan yang kedua, karya-karya Said Usman ini ada yang sifatnya karya-karya yang polemik ya. Polemik itu bersifat rudud, tanggapan terhadap karya tertentu. Misalkan Said Usman pernah berpolemik dengan Syekh Ahmad Khatib Minangkabau. Sama-sama orang alim, orang Nusantara. Syekh Ahmad Khatib Minangkabau ini wafatnya 1917 atau 3 tahun setelah wafatnya Said Usman, dan posisinya sebagai imam khatib dan juga mu'alif di Masjidil Haram di Mekah ya. Dan juga Maha Guru Ulama Nusantara pernah berpolemik tentang status masjid, yang apakah boleh dalam satu kampung ini Jumatan diadakan dalam 2 masjid gitu ya. Lalu contohnya lagi, Said Usman pernah berpolemik juga dengan Hasan Mustafa misalkan ya, lalu dengan beberapa ulama yang lain. Dan polemik ini saling disambut dengan menulis karya ya. Jadi ketika misalkan Said Usman menulis karya Jam'ul Fawaid fi Bayani Ahkamil Masajid, itu direspon oleh Syekh Ahmad Khatib Minangkabau dengan kitab yang berjudul Sulhul Jama'atain fi Jawazit Ta'addudil Jum'atain. Lalu karya Syekh Ahmad Khatib ini direspon kembali oleh Said Usman, Tabyinul Khoti'atain fi Sulhil Jama'atain. Lalu Syekh Ahmad Khatib merespon karya tersebut lagi, sehingga lahirlah karya-karya yang kita warisi hingga pada saat ini. Ini diantara karya Said Usman ya, halaman terakhir dari jadwal dan juga daftar karya-karya beliau, itu jumlahnya 104. Dan karya-karya Said Usman ini ada yang ditulis dalam bahasa Arab, ada yang ditulis dalam bahasa Melayu aksara Arab, ada yang ditulis dalam bahasa Melayu aksara Latin yang tadi diperlihatkan oleh Ustadz Atung ya. Ada yang ditulis dalam bahasa Jawa aksara Arab atau Jawa Pegon, ada juga yang ditulis dalam bahasa Sunda aksara Arab ya, atau Sunda Pegon. Kita bisa lihat misalkan ini diantara karya Said Usman, terbit pada tahun 1896 ya, berbahasa Arab dan bahasa Melayu sekaligus, bilingual, 2 bahasa. Jadi karyanya Al-Iqdul Farid fi Ba'di Masailit Tauhid ya, tentang ilmu akidah atau ilmu tauhid. Yang menarik dan penting kita highlight di sini bahwasannya identitas ideologi Said Usman ini adalah seorang ulama yang berhaluan Ahlus Sunnah wal Jamaah atau Aswaja dan Sunni, karena secara akidah beliau ini mengikuti manhajnya Imam Al-Asy'ari, dan secara fikih mengikuti mazhabnya Imam Asy-Syafi'i, dan dalam akhlak atau tasawuf mengikuti masyrob tasawuf akhlaki ya di sini. Meskipun dalam beberapa kitab Said Usman ini menyinggung bahwasannya ada Syadziliyul Masyrob ya, tetapi ini perlu dikaji lebih jauh lagi, karena memang tarekat Syadziliyah ini adalah tarekat yang banyak diikuti oleh ulama ahli fikih kebanyakan, dan Said Usman dalam posisi ini ya. Di antara karya Said Usman yang menarik ini ada karya berjudul Bunnatul Jalis wa Qahwatul Anis ya, dan karya ini banyak mengutip daripada hikmah dan juga nasihat-nasihat dari kalangan Alawiyin, kalangan habaib di sini, dan diperuntukkan untuk para kalangan Alawiyin juga. Nah, ada bab ke pasal ke-16 di sini, Al-Faslu As-Sadis Asyar ya, yang menarik dalam karya Bunnatul Jalis wa Qahwatul Anis di sini. Said Usman memberikan nasihat tentang fi bayani anna minal munhiyat asyariyah al-ightirar bin nasab. Bahwasannya di antara hal yang sangat-sangat dilarang dalam agama Islam itu adalah membangga-banggakan nasab. Nasab siapapun di sini ya. Dan beliau mengutip perkataannya Habib Abdullah bin Alwi Al-Haddad dalam kitab An-Nasaih Ad-Diniyahnya, dikatakan waman iftakhara 'alan nasi binasabihi wa bi'abaihi dhahabat barakatuhum anhu. Kata Said Usman memberikan nasihat kepada kita semua di sini dengan mengutip perkataan Habib Abdullah bin Alwi Al-Haddad, dikatakan waman, dan barang siapa iftakhara yang membangga-banggakan 'alan nasi di hadapan orang-orang binasabihi dengan nasab keturunannya,
wa bi abaihi dan dengan leluhurnya, maka zahabat akan hilanglah barokatuhum berkah anhu daripada orang tersebut. Nauzubillahi min dzalik ya. Nasihat ini tampaknya sangat relevan hingga hari ini. Dan di antara karya yang penting dari Said Usman yang tadi juga sudah disinggung oleh Ustadz Atung adalah kitab Sifat 20 di sini ya. Ini salah satu kitab yang hingga hari ini sudah diajarkan oleh jutaan orang ya di kalangan masyarakat Melayu Nusantara, bukan hanya di Betawi tetapi juga di kalangan masyarakat berbahasa Melayu, karena ini menjadi pakem daripada tauhid dan juga akidah masyarakat Ahlus Sunnah wal Jamaah di Nusantara. Dan ketika berbicara Sifat 20 ini pasti terlekat dengan sosok Said Usman bin Yahya ini, dan kitab ini diterjemahkan juga ke dalam bahasa Jawa. Kalau tadi Ustadz Atung ada foto gambar cover juga ya tentang kitab Sifat 20, saya juga mendapatkan ini kitab tersebut yang dicetak oleh Matbaah Istanbul. Saya dapat naskah ini dari rekan-rekan komunitas Pegon, komunitas anak-anak muda pecinta dan pelestari karya-karya ulama Nusantara. Mereka bikin museum, mereka bikin pameran karya ulama Nusantara di Banyuwangi di Jawa Timur ya. Nah, punika kitab Sifat 20 lugot Jawi sarta malih nuturaken padol rukun Islam lan rukun iman kelawan den ringkes mawi jadwal terjemahipun Said Usman bin Abdullah bin Yahya dan seterusnya ingkang jumeneng wonten negari Betawi. Jadi kitab ini tentang Sifat 20 telah diterjemahkan juga ke dalam bahasa Jawa Pegon ya. Dan juga yang menarik, kitab Said Usman banyak diterjemahkan ke dalam bahasa Sunda. Hal ini karena memang Said Usman banyak melahirkan murid-murid beliau yang menjadi ulama-ulama besar Sunda. Ya. Di antaranya ulama-ulama Sunda yang menerjemahkan karya Said Usman ke dalam bahasa mereka, bahasa Sunda, ada Kiai Abdullah Azhari bin Irsyad dari Bandung. Lalu ada Kiai Hasan Basri bin Abdullah bin Sumapraja dari Cicurug, Sukabumi, dikenal juga dengan Mama Bentang, wafatnya 1947. Lalu ada Kiai Juwaini bin Abdurrahman dari Parakan Salak, Sukabumi. Nah, saya ingin memberikan satu catatan di sini, bahwasannya Said Usman tampaknya memotivasi murid-murid beliau, termasuk ada murid yang belum disebutkan dari Sunda namanya Syekh Mukhtar Atorid ya, mahaguru ulama Sunda yang mengajar di Mekah, wafatnya 1930. Nah, tampaknya Said Usman ini memotivasi murid-murid beliau dari Sunda itu untuk menulis karangan dalam bahasa ibu mereka, dalam bahasa Sunda. Jadi kalau kita sambungkan dengan disertasi yang ditulis oleh Mikihiro Moriyama, orang Jepang tapi kajiannya tentang sastra Sunda modern. Lalu ada hubungannya dengan penciptaan karya-karya Sunda modern setelah ada seorang inisiatornya, penasehat kolonial Hindia Belanda untuk pribumi sebelum Senok, namanya Karl Frederik Holle atau Tuan Holle, yang juga sahabatnya Said Usman. Holle ini yang memotivasi satu orang bangsawan Sunda namanya Raden Haji Muhammad Musa yang menjadi penghulu besar Garut ya untuk menulis karya-karya kanonik dalam bahasa Sunda. Nah, tampaknya hubungan saling ini yang saling terhubung ini juga menjadikan Said Usman untuk memotivasi murid-murid beliau yang sebelumnya hanya sebagai penerjemah karya Said Usman ke dalam bahasa Sunda untuk menulis karya-karya keagamaan ya, kitab gitu ya, dalam bahasa Sunda aksara Pegon. Dan setelah itu kemudian lahirlah pada generasinya Ki Hasan Basri Sumapraja, lalu Kiai Juwaini Abdurrahman, Syekh Mukhtar Atorid, diteruskan dengan generasi setelahnya Kiai Ahmad Sanusi Sukabumi, pahlawan nasional ya, lalu Kiai Ahmad Dimyati Sukamiskin, Kiai Nuh Cianjur, ayahnya Kiai Abdullah bin Nuh Bogor ya, dan juga Kiai Ahmad Syatibi Gentur, itu melimpah betul-betul seperti air bah gitu ya, karya-karya kitab-kitab yang ditulis oleh ulama Sunda dalam bahasa Sunda ini. Nah, dan sejauh amatan saya, nanti mohon dikoreksi jika ada temuan dan kajian lain, kitab berbahasa Sunda Pegon tertua yang dicetak itu ya kitabnya Said Usman yang diterjemahkan ke dalam bahasa Sunda ya pada tahun 1890 sekian. Karena
teks sastra Sunda modern sendiri baru dicetak tahun 1850-1860-an ya, atas prakarsa K.F. Hole tadi itu yang menjadi kawan dekatnya Said Usman. Lalu karya Said Usman yang lain, kalau yang ini adalah terjemah daripada kitab Sa'adatul Anam ya. Ieu kitab dingaranan tarjamah Sa'adatul Anam. Di apa ini? Jero mertelakeun hal agama Islam karangan kaula anu doib Usman bin Abdullah bin Aqil bin Yahya. Nah, termasuk halnya ini ada karya yang sepertinya dicetak setelah Said Usman wafat ya, karena percetakannya namanya Sayyid Muhammad bin Yahya, ada di Cimindi, Bandung, tampaknya masih famili dan juga kerabat dari Said Usman. Itu tentang iya ilmu kewajiban dina perihal kamaotan karangan hamba Allah anu doib Usman bin Abdullah bin Aqil bin Yahya, Nagari Betawi, Kampung Petamburan. Termasuk halnya ditemukan juga di sini dari salah satu rekan mahasiswa saya dari Sukabumi yang masih terhubung dengan keluarga pesantren Cicurug ya, murid Said Usman, itu ijazah dari Said Usman yang diberikan kepada murid beliau yaitu Kiai Hasan Basri bin Abdullah bin Sumapraja. Dalam bahasa Melayu di sini, ini keterangan daripada Said Usman bin Abdullah bin Aqil bin Yahya dengan memberi kepada Haji Muhammad Basri ijazah akan membaca sekalian kitab-kitab yang tersebut di dalam ini tarif. Nah, jadi dari jadwal kitab tadi itu ternyata diijazahkan ya, dan kemudian diberikan ijazah tersebut pada salah satu muridnya pada tahun 1900. Di sini tarikhnya 28 Sya'ban 1318 Hijriah atau dikonversi ke dalam Gregorian menjadi 21 Desember 1900 ya. Nah, termasuk di sini adalah dalam kapasitasnya sebagai seorang mufti, Said Usman juga merilis sejumlah fatwa keagamaan. Di antara fatwa Said Usman ini masih berupa litograf ya, dan sedang ditahqiq saat ini, insya Allah nanti akan diterbitkan oleh Maktabah At-Turmusi. Maktabah Turmusi ini luar biasa, banyak melakukan kerja peradaban dengan mentahqiq kitab dan juga menerbitkan karya-karya ulama Nusantara yang sebelumnya berupa manuskrip ya. Mudah-mudahan apa yang dilakukan Maktabah Turmusi ini mendapat menjadi berkah dan juga anugerah keilmuan bagi kita masyarakat Muslim Nusantara ini. Dan seperti yang dilakukan Maktabah Turmusi ini juga banyak dilakukan oleh komunitas-komunitas dan juga pihak-pihak lain ya. Karena karya-karya ulama Nusantara yang masih berupa manuskrip, litograf, warisan masa lalu ini jumlahnya puluhan ribu. Yang baru diterbitkan oleh Turmusi itu kan belum 100 ya Mbak Diana ya. Masih berapa puluh, jadi artinya ribuan yang lain masih banyak dan menunggu. Ini ada fatwa Said Usman yang ditulis pada tahun 1892 dan semuanya ditulis dalam bahasa Arab ya. Hadhihi al-as'ilah warodat ala Said Usman bin Abdullah bin Aqil bin Yahya wa tuliba minhul jawab alaiha fa ajaba ala kulli su'alin minha hasbama sutira tahta hada. Jadi ini adalah beberapa pertanyaan yang datang ke hadapan Said Usman bin Aqil bin Yahya dan diminta dari beliau itu untuk menjawab terhadap pertanyaan-pertanyaan itu. Maka Said Usman pun menjawab terhadap setiap pertanyaan dan jawabannya itu ditaruh di bawah pertanyaannya itu. Nah, tetapi ada yang menarik di sini dalam salah satu surat yang ditulis oleh Said Usman sebelum perjumpaannya dengan Senok Hurgronya yang tadi disinggung oleh Ustadz Atung ya, bahwasannya persahabatan keduanya sudah terjalin sebelum sebelum perjumpaan secara fisik. Ada dalam surat yang bertarikh 8 Juli tahun 1888, salah satu kutipannya di sana bahwasannya Said Usman memang mengajukan proposal kepada Senok agar pemerintah kolonial memang meresmikan posisi beliau sebagai mufti ya di sini. Tapi proposal ini dengan alasan yang sangat logis sekali. Said Usman mengatakan di sana wa muraduna biha at-tawassul biha ila husuli matlubina inda rais bahwa manzilah advisor la Allah bil arabiyya ala mufti. Penegasannya karena apa? Karena banyak penghulu-penghulu resmi pemerintahan kolonial Belanda pada masa itu yang ketika diajukan pertanyaan keagamaan kepada mereka, para penghulu ini bertanya kepada Said Usman.
Jadi banyak penghulu dari berbagai wilayah di Jawa, di Melayu, di Sunda ketika dihadapkan beberapa permasalahan keagamaan itu bertanya kepada Said Usman. Nah, maka Said Usman logis sekali ya, kalau begini lebih baik diresmikan sekalian. Posisi Said Usman memang tempat bertanyanya para penghulu, para mufti, para qodhi, ya jadi mufti yang resmi sekalian saja. Nah, jadi memang alasannya bukan karena apa-apa, tetapi yang paling kuat adalah karena alasan keilmuan di sini ya. Eh ini apa namanya, foto yang ada dua, kata Niko Kapten. Fotonya Said Usman yang lebih disukai oleh Ustadz Atung, ini foto yang satunya yang lebih natural ya, dan di sini berada dalam lingkaran pihak pemerintahan kolonial, menjadi mufti di Batavia dan penasehat untuk para keturunan Arab, adalah ijtihad yang memang dipilih oleh Said Usman. Dan sekali lagi ijtihad ini adalah ijtihad dari seorang yang alim ya. Ijtihad seorang yang alim, tentu saja ijtihad seorang alim ini berdasarkan kepada ilmu. Lalu misalkan yang membuat kontroversi pada masa itu juga adalah Said Usman pernah menulis doa yang diperuntukkan untuk Ratu Wilhelmina Belanda ya. Di antara bunyi doanya di sini, fanas alukallahumma mukafa'atan li ahsaniha bima dzukira wa antahuffa bisalamati lil malikatil jadidatil azizati wa tamunna laha bitulil hayat al muhallat bisihah al badaniyah ila akhirih. Tetapi yang harus kita pahami di sini bahwasannya pada tahun-tahun ini relasi antara pihak pemerintahan kolonial dengan masyarakat Bumi Putra itu adalah relasi yang memang sedang normal gitu ya, tidak banyak terjadi perang pada masa itu, dan kemudian melahirkan politik etis di masa berikutnya. Jadi hubungan yang pada saat itu bukan hanya Said Usman saja yang berada dalam posisi seperti ini, tetapi ada banyak tokoh-tokoh ulama dari masyarakat Bumi Putra yang lain juga dalam posisi yang sama ya. Saya kebetulan ada mengumpulkan di sini arsip surat-surat dari beberapa ulama Nusantara kepada Senauk di sana ya, para penghulu, para mufti, sudah dikumpulkan, sudah disunting dan sedang dalam proses untuk menjadi buku. Jadi saya kumpulkan ada puluhan di sini surat-surat yang ditulis oleh para ulama, para tokoh Nusantara yang diperuntukkan kepada Senauk ya, dan nanti hubungan terhadap pemerintahan kolonial pada masa itu yang memang posisinya yang sedang perang itu hanya Aceh tampaknya ya. Aceh kan masa-masa perang itu akhir abad 19 hingga tahun 1904-1907 gitu ya. Dan ini diantara doa yang ditulis oleh Said Usman diperuntukkan atas penobatan Ratu Belanda yang baru, yaitu Wilhelmina. Tetapi lagi-lagi di sini yang penting kita cermati, Said Usman ketika menulis doa ini, Said Usman punya argumentasi keilmuannya. Nah, beliau menulis di sini karya dan risalah ya di sini tentang mas'alatun, tentang jawaban fid du'a li ghairil muslim. Bagaimana kita mendoakan keselamatan bagi orang non muslim di sini. Jadi istilah ghairil muslim itu sejak dulu sudah dipakai gitu ya. Kan kemarin-kemarin sempat ribut tuh tentang kafir diganti non muslim. Zaman dulu juga udah ada yang menulis itu. Bahasanya fid du'a li ghairil muslim wa huwa waliyul amri fil buldan allati fihal muslimun. Jadi tentang permasalahan hukum mendoakan keselamatan terhadap orang non muslim yang menjadi waliul amri, menjadi pemerintah gitu ya, pemimpin di negara yang penduduknya adalah mayoritas muslim. Seperti apa argumentasinya dan seterusnya, nah ada di risalah Said Usman di sini. Hal yang menarik lainnya adalah relasi selain dengan pihak pemerintahan, juga relasi Said Usman dengan para cendekiawan dan ilmuwan Belanda. Di sini yang banyak terlupakan ya. Jadi Said Usman seperti yang tadi disinggung oleh Ustadz Atung, ada hubungan beliau itu dengan namanya De Guye ya, bacanya Huye atau ya kurang lebih seperti itu ya.
Jadi ada surat yang ditulis oleh Said Usman, tarikhnya 12 September 1899 kepada De Guye. Beliau ini profesor kajian Arab dan juga Islam di Universitas Leiden, dan juga De Guye ini adalah seorang filolog ya. Jadi kayak Ustadz Atung nih, filolog santri, tapi kalau beliau ini filolog Belanda Ustadz Atung. Dan banyak mentahkik di sini. Manuskrip-manuskrip penting karya ulama besar Arab Islam. Jadi di antara kitab yang sudah ditahkik oleh De Guye di sini adalah kitab Tarikh Tobari. Gak main-main di sini Mbak Diana dan Ustadz Akbar ya. Jadi manuskrip kitab Tarikhul Umam wal Muluk karangannya At-Tobari itu yang mentahkik pertama kali ya ini De Guye ini, yang juga gurunya Senok ya, juga kitabnya Al-Balazuri. Dan kebanyakan kitab-kitab yang ditahkik oleh De Guye ini adalah kitab-kitab tentang tarikh dan juga tentang geografi ya. Ada belasan kitab manuskrip karya besar ulama Nusantara, ulama dunia Islam. Jadi At-Tobari pada abad ke-9 yaitu ditahkiknya sama De Guye. Kemudian Al-Idrisi, kitab Nuzhatul Mushtaq fi Ikhtiraqi Ahlil Afaq juga ditahkiknya oleh De Guye. Al-Balazuri juga ditahkik oleh beliau, dan ada kitab-kitab lain dalam bidang kajian ilmu geografi dan juga sejarah ya. Kadang kita tuh mikir, ya Allah, kok yang mau khidmah terhadap karya-karya besar ulama dunia Islam pada masa itu tuh ya orientalis gitu ya, termasuk halnya yang mentahkik karya-karya ulama Nusantara. Tapi sekarang kan alhamdulillah sudah mulai bermunculan generasi filolog-filolog santri ya. Di antara yang punya peran ini juga kan Maktabah Turmusi. Mbak Diana ngambil peran dong di sini. Jangan cuma jadi MC webinar aja, nahkik, ilmu dari Kaironya dipakai. Kan sayang-sayang. Kalau ini termasuk halnya hubungan siapa Said Usman dengan dua ilmuwan Belanda yang memang ada di Nusantara pada saat itu. Yang pertama adalah K.F. Holle. Beliau berislam dan namanya menjadi Muhammad Said Holle. Wafatnya 1896 di Garut ya. Beliau punya perkebunan teh waspada yang ada di Cigajang, Garut ya. Dan yang memotivasi untuk bangkitnya tradisi sastra Sunda modern ya Holle ini, karena berkawan dekat dengan Raden Haji Muhammad Musa, dan juga yang banyak berhubungan dengan beberapa para bangsawan dan ulama intelektual Sunda pada masa itu. Termasuk halnya adalah Yakub van den Kris ya. Ini disebutkan dalam suratnya Said Usman kepada Senok, Anna ashabi al-kiram, sesungguhnya beberapa kerabatku yang mulia seperti al-khawajah hola. Khawajah ini sebutan dalam bahasa Utsmani ya, untuk orang asing biasanya hola, dan juga khawajah van der Sis di sini. Sementara van der Sis di sini adalah seorang ilmuwan Belanda yang menekuni kajian karya-karya susastra Nusantara, termasuk halnya karya-karya susastra Sunda klasik ya. Van der Sis juga adalah seorang bibliotekaris ya, atau pustakawan di Perhimpunan Batavia. Ini termasuk yang punya hubungan dengan Said Usman bin Yahya. Nah, termasuk arsip surat menyuratnya Said Usman dengan Holle. Jadi tadi Ustadz Atung yang mempertemukan Said Usman pada posisi menjadi penasehat pemerintah kolonial Hindia Belanda untuk urusan keturunan Arab. Ini bukan hanya De Goye ya, tetapi juga Holle, karena sebelum dengan Senok, Said Usman kenal dengan Holle, dan Holle juga sama merasa kagum dengan karya keilmuan Said Usman dalam bidang atlas tadi itu ya. Termasuk halnya yang menyambungkan dengan Senok, selain para ilmuwan Belanda ini, ada satu orang juga dari kalangan Sayyid, namanya Abdullah bin Alwi al-Attos ya. Seorang saudagar besar dari Batavia, punya jaringan amal dan juga bisnis yang ada di Jeddah, di Istanbul, termasuk di Batavia, yang kemudian membeli bekas rumah Raden Saleh di Cikini gitu ya. Salah satu keturunannya ada Bapak Ali Alatas, mantan Menteri Luar Negeri Indonesia ya. Dan putra daripada Said Abdullah bin Alwi al-Attas, yaitu Said Ismail bin Abdullah bin Alwi al-Attas, itu
disekolahkan di Eropa dan tinggal di rumah Snoek ya. Kemudian setelah pulang menjadi salah satu perwakilan di Volkskrant atau lembaga Dewan Rakyat Hindia Belanda dari perwakilan para keturunan Arab ya. Jadi hubungan ini pada masa itu adalah hubungan yang memang banyak terjadi, bukan hanya dari Said Usman saja tetapi juga dari banyak orang alim, intelektual dan juga kalangan lain ya. Tadi sudah disebut oleh Ustaz Atung tentang beberapa berita Said Usman di beberapa koran Belanda, jadi tak perlu saya ulangi ya karena tadi Ustaz Atung sudah menyebut. Nah, sekarang terkait yang membilang kalau Said Usman itu adalah antek Belanda. Sebenarnya siapa yang pertama kali mengungkapkan itu? Jadi ketika masanya Said Usman hidup, tuduhan itu sudah ada, Mbak Diana dan juga rekan-rekan yang lainnya, dan itu termuat di majalah Al-Manar, majalah yang kepalai oleh Sayyid Muhammad Rashid Ridho, orang Lubnan, Beirut, tetapi kemudian memusatkan gerakannya, gerakan pembaharuan ya di sini di Kairo. Di sini pada majalah Al-Manar nomor 42 tahun 2 pada bulan Sya'ban. Ini tadi banyak sekali bulan Sya'ban disebut ini ya. Tahun 1317 Hijri atau Desember 1899. Dikatakan ada surat yang dimuat di majalah Al-Manar ini ditanggapi oleh Rashid Ridho, dikatakan wayashku sahibu hadhir risalah, dan sang empunya penulis surat kepada majalah Al-Manar di sini itu mengadu min rajulin, dari seorang laki-laki ya, seseorang yusamma Sayyid Usman bin Aqil. Yaqulu, orang tersebut mengatakan tentang sosok Said Usman bin Aqil bin Yahya ini, inna Holanda ittakhodat husoni atan laha, katanya. Bahwasannya Belanda telah menjadikan Said Usman itu sebagai bonekanya, wa aunan, dan juga sebagai anteknya. Nah, jadi apa yang menulis tuduhan sebagai soni'ah dan aun, sebagai boneka dan anteknya, itu ada pada majalah Al-Manar pada tahun 1899. Lalu pada edisi berikutnya juga dimuat lagi tentang kritikan terhadap Said Usman bin Yahya dalam majalah Al-Manar ya, pada bulan Ramadan sebulan berikutnya. Kalau tadi Desember 1899, kalau ini pada bulan Januari tahun 1900 Masehi. Nah, kemudian Said Usman balik merespon atas apa yang dituduhkan oleh Al-Manar ini dengan menulis karya. Karya tersebut berjudul Luzumul Hizar mimma khalato fi Al-Manar, dan karya ini kemudian sangat berpengaruh terhadap jaringan murid-murid Said Usman ya. Di antaranya ada Mama Sempur Tubagus Ahmad Bakri bin Saida dari Purwakarta yang juga mengkritik terhadap sosok Rashid Ridho dan juga majalah Al-Manar. Yang sebagai murid tentu saja beliau menunjukkan bakti kepada gurunya ya. Ketika gurunya dikritik oleh Al-Manar dengan ya kata-kata yang tadi kita baca bersama, dan akhirnya sang murid selain tentu saja Said Usman juga memberikan bantahannya. Ala kulli hal, hal yang penting di sini adalah Said Usman bagaimanapun adalah seorang yang alim, ibnul alim, sibtul alim. Orang alim, anaknya orang alim, cucunya orang alim besar, muridnya orang-orang alim besar, dan juga menjadi guru daripada ulama-ulama alim besar di Nusantara. Adapun kedekatan beliau terhadap pemerintahan kolonial Belanda itu adalah ijtihad beliau, dan ijtihad orang alim kan berdasarkan ilmu. Jika misalkan ada hal yang dirasa tidak disetujui daripada sikap politiknya, ya itu sudah selesai pada masa lalu, dan pada masa ini tentu kita jadikan ibrah bersama ya. Karena murid-murid beliau banyak yang menjadi pahlawan nasional juga, dan banyak pejuang-pejuang juga kan. Mungkin itu Mbak Diana dan juga yang lainnya, mohon maaf jika ada salah dan juga ada kekurangan. Wal afu minkum wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq wa huwal hadi ila sabilir rasyad. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, baik. Terima kasih atas pemaparannya yang sangat lengkap dan detail. Dan juga sudah tergambarkan ya. Jadi bagaimana Sayyid Utsman itu kemudian memiliki relasi yang sangat erat dengan para orientalis Belanda, yaitu Sunak Horgron. Kemudian beliau juga memaparkan bagaimana geliat intelektual dan juga sanad yang mutawatir katakanlah atau bersinambung dengan bagaimana arah pemikiran dan juga arah geliat intelektualnya itu dapat dipertanggungjawabkan. Eh, di sini masih jam 11.49 ya, jadi kita masih memiliki kurang lebih 21 menit atau katakanlah 15 menit. Mungkin dari teman-teman ada yang ingin bertanya, boleh raise hand atau bisa ditulis dalam kolom komentar. Ada yang ingin bertanya? Baik, mungkin dari saya sebagai peserta juga di sini yang ingin mengetahui bagaimana sih kan dulu kita melihat ya konteks Indonesia itu masih dijajah sehingga seorang mufti ini datang sebagai acuan bagaimana beragama di masa kolonialisme. Nah, yang saya tangkap atau yang saya baca, salah satu yang mempunyai gerak pembaharuan ini adalah Said Usman. Namun gerak ini juga ternyata dikritik kembali oleh Rashid Ridho. Nah, yang ingin saya tanyakan, apa perbedaan yang akhirnya itu menjadi kritik dari Rashid Ridho selain beliau ini memiliki relasi yang erat dengan para penjajah atau katakanlah di sini Senok Horgron. Kemudian apakah gerak ini melingkupi keringnya bagaimana masyarakat Hindia Belanda katakanlah pada saat itu adalah masyarakat Indonesia sendiri tidak memiliki eh, arah atau bukan arah ya, tapi tidak memiliki sanad keilmuan dan juga tidak memiliki guru gitu. Sehingga Said Usman ini harus memiliki gerakan pembaharuan dengan konteks yang sangat berbeda dengan apa yang dikritik oleh Rashid Ridho. Seperti itu. Jadi apa di situ yang memiliki konteks perbedaannya, kemudian upaya apa dalam situasi pendidikan atau katakanlah perkembangan intelektual Islam seperti itu. Di sini juga ada yang ingin bertanya lagi, barangkali nanti bisa langsung digabung ya. Untuk Mas Muhammad, siapa ini ya? Sofyan Sauri, boleh untuk open mic. Ya, Ya, Mbak. silakan. Baik, kajiannya sangat menarik dan isinya daging semua ini. Saya bersyukur sekali karena memang polemik hari ini terkait perbedaan nasab ya, keabsahan nasab daripada orang-orang Hadromi yang dianggap sebagai politik Belanda pada saat itu, sehingga para imigran ini diimigrankan ke Indonesia ini menjadi yang wajib kita pertanyakan gitu. Jadi saya ingin bertanya ini Mbak terkait dengan kepada kedua pemateri. Jadi batalah apa yang diopinikan selama ini terkait opini yang dianggap oleh Cak Islah Barawi ketika dia melihat bagaimana dia membaca beberapa jurnal ya, bagaimana Senok Horgron itu melihat orang-orang Indonesia itu begitu takzim dan begitu hormat kepada keturunan Arab, orang-orang Arab yang ada di Mekah pada waktu itu, dan kemudian inilah yang kemudian menjadi inspirasi bagi Senok Horgron untuk banyak memindahkan orang-orang Arab dan sebagainya. Tapi kalau menurut saya sebetulnya inilah kazanah keislaman gitu, keilmuan di Aswaja Ahlus Sunnah wal Jamaah itu yang kemudian
dia tidak serta-merta menghukumi realitas itu seperti bak matematika hitam putih. Kalau kita lihat diskursus diskursus tentang terkait kelompok-kelompok takfiri hari ini yang kemudian menghukumi hitam putih realitas, sampai kemudian mereka menjuluki ulama-ulama itu sebagai aun tadi ya, sebagai ante-ante orang kafir, disebut sebagai ulama ulama yang jahat dan sebagainya. Menurut saya ini kembali kepada bab-bab tentang rukhsah, bab-bab terkait masalah azimah begitu. Dalam kondisi-kondisi darurat, kondisi-kondisi mukroh, itu bisa saja istihad politik Utsman itu jauh lebih maslahat ketimbang misalnya mengadakan sebuah perlawanan gitu. Tetapi ya demikianlah, kita lihat memang dalam menghukumi sebuah realitas itu memang tidak bisa hitam putih. Kemudian pakai istilah walak wal barok. Ini kan kalau masuk dalam kajian walak wal barok bisa jatuh masuk kepada bab-bab ridah ya, karena sudah menjadi ante-ante penjajah dan sebagainya gitu. Ini sangat menarik diskursus ini, dan sampai sekarang pun istilah-istilah seperti ini masih ramai dibahas gitu. Bahkan ini menjadi sebuah pijakan ya bagi orang-orang ekstrim pada saat ini untuk menghukumi ulama-ulama yang dekat kepada pemerintah dan sebagainya. Ini sangat kontradiktif sekali dengan apa yang dikatakan oleh misalnya Ketua Robito Alawiyah Habib Taufik, yang mengatakan ulama-ulama yang dekat dengan pemerintahan itu adalah seperti anjing ya kan, seperti ulama-ulama dan sebagainya. Ini sangat berbeda dengan datuk-datuk mereka yang justru dengan Belanda yang ibarat kafir asli saja mereka masih bisa bekerja sama. Nah, ini perlu ada revisi terkait fenomena yang berkembang pada saat ini, terkait nasab, kemudian terkait juga bagaimana istihad politik para ulama pada saat itu yang suasana itu bisa cair gitu. Artinya silakan yang mau ngambil istihad kepada Belanda ya kan, karena memang ada masalahnya di situ, atau mengambil sikap-sikap seperti para pejuang-pejuang yang kemudian mengambil sikap konfrontasi karena dianggap ini ada sebagai penjajah. Itu aja sih Mbak. Saya minta tanggapan dari terutama Kiai Sya'ban. Ya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mungkin saya tambahkan dengan satu pertanyaan lagi yang ada di kolom komentar. Di sini ada yang menanyakan tentang, saya coba pilih ya, karena kok semuanya sepertinya menanyakan tentang relasi antara Said Utsman dengan sosok Belanda Snokhorgrond gitu loh. Di sini ada yang membahas tentang ini. Di pertanyaan kedua dari Sumawijaya. Jadi saya filter ya, karena di atas sudah terwakili oleh Mas Muhammad tadi. Bagaimana pandangan dan pemikiran seorang tokoh atau ulama tidak terlepas dari pengaruh guru atau kondisi sosial politik yang melatarinya. Adakah dari salah satu guru beliau yang sangat berpengaruh terhadap pemikiran Habib Utsman terkait ijtihad politik dan juga fatwa-fatwa, kemudian pidato-pidato yang sangat kontroversial, di mana beliau masih memiliki dengan framing relasi Belanda tadi. Adakah salah satu tokoh yang memang akhirnya membuat Sayyid Utsman ini harus bertindak demikian? Boleh untuk Mas Atung terlebih dahulu ya untuk menjawab. Terkait 3 pertanyaan tadi, silahkan dipilih yang ingin dijawab. Yang pertama tadi, bagaimana konteks pembaharuan yang dikritik oleh Rashid Ridho, di mana keduanya ini sama-sama memperjuangkan bentuk pembaharuan. Apa yang menjadi kritiknya terlepas dari beliau ini memiliki relasi yang erat dengan Belanda. Kemudian yang kedua tadi memahami tentang bagaimana nasab ya, bagaimana apa yang perlu di-clearkan, apa yang perlu dibersihkan pada framing-framing yang tersebar sampai saat ini.
dengan polemik politik Said Usman yang dulu, meskipun tadi sudah dijelaskan oleh salah satu atau keduanya dari narasumber kami, dan itu menurut saya juga cukup jelas sebetulnya. Cuman mungkin nanti bisa di-highlight ya, Mas Atung. Dan juga yang kedua, adakah tokoh yang memang mempengaruhi yang ketiga, adakah tokoh yang mempengaruhi beliau sehingga beliau harus bertindak baik politik, ijtihad dan seterusnya secara demikian. Silakan Mas Atung. Ya, terima kasih Mbak Diana. Ini pertanyaannya kayak sidang disertasi aja ini ya. Daging juga ini pertanyaannya ini. Ya, saya tahulah kapabilitas saya bahwa saya tidak mengkaji secara dalam Habib Utsman bin Yahya. Saya hanya mengumpulkan karya-karya dan juga para peneliti yang membahas tentang Habib Utsman bin Yahya. Jadi mungkin nanti yang lebih tepat dan yang lebih daging itu ya ajengan aja ya, ajengan aja. Tapi saya hanya membuat mungkin prolog bahwa tentang nasab, kemudian tentang pengaruh guru dan juga tanggapan polemik dengan Rosyid Ridho misalnya. Iya. Kesalahan umum yang terjadi di sekitaran kita hari ini adalah kita tidak bisa membedakan antara mana ulama, mana penceramah gitu ya, mana dai, mana faqih gitu. Sehingga ketika ada paparan yang sangat memukau, kemudian followernya banyak, kita ikuti begitu saja, padahal dia tidak punya kapabilitas sebagai mufti, tidak punya pengetahuan rigid tentang nahwu sorof gitu, pada tahap yang paling rendah gitu. Nah, ketika kemudian tercuat isu tentang nasab Alawiyin, apakah tersambung, apakah terputus, kemudian apakah ada nama Abdullah, apakah Ubaidillah, itu saya kira pertanyaan dan logika yang paling simpel adalah kita harus bertanya kepada ahli nasab, an-nasabah, kalau kita lihat di tuas-tuas ulama ya. Bukan kepada orang-orang yang punya follower banyak atau punya panggung gitu ya, ketika di YouTube kemudian viral, kita percaya begitu saja. Itu kesalahan umum yang perlu kita filter sejak di awal. Kalau tentang nasab ya larilah ke ahli nasab. Seperti halnya kalau kita sakit gigi gitu, kita jangan ke dokter umum, nanti malah dikasih balsem gitu kan. Kita harus lari ke dokter gigi ya, spesialisnya gitu. Bahwa ulama itu juga seperti dokter, ada yang spesialis mata, hidung dan sebagainya. Nah, di ulama juga ada yang tentang fikih, tentang nasab, tentang sejarah, tentang apapun itu ada funnya masing-masing begitu. Itu yang pertama. Yang kedua tentang Rosyid Ridho misalnya. Saya tidak mendalami secara detail ya bagaimana kasuistiknya, tetapi yang bisa saya tangkap adalah bahwa dulu kan memang sedang gencar-gencarnya pan-islamisme ya, ittihadul Islam, bahwa kekhalifahan itu harus satu, kemudian semua diseragamkan. Padahal kalau lihat kajiannya Prof. Azra misalnya, jaringan ulama Nusantara abad 17-18, itu juga bahwa tidak ada negara Islam atau ulama yang periferal, tidak ada ulama yang superior dan inferior, semuanya sama dalam tataran punya ijtihad masing-masing dan punya kewenangan untuk menetapkan sebuah hukum gitu. Jadi ketika kita mengkaca atau melihat konteks Indonesia di ulama Mesir, ya tidak dapat. Harusnya kita melihat atau merujuk kepada ulama sekitar kita. Gampangnya gini, kalau analogi singkatnya ya. Kita pernah dengar hadis ya yang berbunyi Al-Ka'batu kiblatun li ahlil haram wal haram kiblatun li ahli Makkah wa Makkah kiblatun li ahlil ardi sebagainya. Bahwa Ka'bah itu adalah kiblat bagi orang-orang yang sholat di Masjidil Haram. Kemudian Masjidil Haram adalah kiblat bagi orang-orang Arab. Sedangkan Arab juga kiblat bagi penduduk dunia. Jadi kita perlu lihat konteksnya gitu. Ketika Habib Utsman berkata seperti ini, kemudian Rosyid Ridho berbeda,
Maka yang lebih tepat konteksnya adalah ya Habib Utsman atau ulama-ulama Nusantara yang bergelut di situ di lingkaran A1-nya gitu ya. Nah, adapun Habib Utsman kontroversial ya itu bagian dari kehidupan lah, biar ada seninya. Kalau Habib Utsman lurus-lurus aja ya kita nggak bakal diskusi ya. Kang Ginanjar lagi nyate hari ini gitu. Karena ada kontroversi jadi akhirnya kita bertemu. Ini luar biasa ini. Ini sumbangsi daripada Habib Utsman bin Yahya. Yang terakhir ya tentang tadi Ustadz Suma, ini ketua pesantren di Alhamidiyah beliau ini. Guru saya ini. Agak gemeter juga ketika ditanya seperti ini. Jawaban singkatnya adalah ada beberapa guru yang sangat berpengaruh dengan beliau. Wah, di sini sedang azan. Salah satunya aja ya, guru beliau sangat berpengaruh adalah ya tadi Habib Abdullah bin Husain bin Thohir, itu sangat berpengaruh. Meskipun berpengaruh, tetapi beliau juga punya otoritas mengeluarkan ijtihadnya. Jadi ketika tadi Kang Ginanjar bilang man ijtahada fa asaba falahu ajroni wa idza akhta'a gitu ya. Jadi ada beberapa benar-benar teguh, tetapi juga ada kebebasan yang sifatnya tidak menentang guru, tetapi hasil ijtihad si murid ini sendiri. Kalau tentang detailnya, nah itu butuh waktu lagi untuk mengkaji mana nih pendapat-pendapat yang diadopsi secara keseluruhan oleh Habib Utsman maupun yang hanya setengah-setengah atau bahkan ditentang. Kalau kita lihat kajian-kajian beliau, referensinya juga referensi Sunni. Ibnu Hajar Al-Asqalani beliau kutip, kemudian para masyayikh yang hidup di zaman beliau juga gitu. Wallahu a'lam bishawab. Oke, baik. Terima kasih atas jawabannya yang cukup mencerahkan ya. Seharusnya teman-teman kalau seandainya menyimak dari awal tadi terkait bagaimana nasab dan seterusnya bisa mengerti bagaimana Sayyid Utsman itu kemudian menelurkan atau melahirkan beberapa ijtihad politiknya. Untuk Kang Aceng atau Ajengan Ginanjar, boleh untuk menjawab pertanyaan yang sama dengan barangkali perspektif yang berbeda dan juga data yang lebih detail ya. Silahkan Kang Aceng. Ya, terima kasih Mbak Diana, juga para penanya, ada Ustadz Soma, ada Tang Senior di sini, Ustadz Sufyan Sauri. Jadi memang kajian tentang sosok Said Utsman ini kajian yang bisa kita bilang rumit ya. Rumit karena itu perlu penelaahan dan pembacaan yang detail, yang teliti dan juga mendalam. Karena tadi itu, satu sisi Said Utsman ini adalah sosok orang yang memang secara kapasitas keilmuan dan posisi keilmuan beliau itu maha guru. Artinya yang menggantikan posisi Syekh Abdul Ghani Bima dan kemudian dilegitimasi oleh Belanda posisi tersebut gitu ya. Menjadi guru bagi banyak ulama-ulama besar yang ada di Betawi, di Sunda. Karya-karya beliau juga dijadikan pedoman dan diterjemahkan ke dalam bahasa dan hingga hari ini dijadikan rujukan. Tetapi di sisi yang lain, sikap dan politik daripada Said Utsman ini yang kemudian berada dalam lingkaran kekuasaan kolonial Hindia Belanda ini yang menjadikan rumitnya itu tadi ya. Ini gimana orang satu sisi alim tetapi sisi lain kemudian punya ijtihad politik yang apalagi gitu ya. Pada masa itu hangat terjadi peristiwa gerakan perlawanan para kiai di Banten yang oleh Sartono Kartodirjo itu kan dibahasakan sebagai pemberontakan kaum petani yang dikenal dengan Geger Cilegon ya pada tahun 1888. Padahal yang motornya adalah para ulama dan juga para mursyid torikot ya. Di antara yang ditangkap dan dibuang diantaranya ada Kiai Arsyad Towil ya. Ada juga Kiai Arsyad bin As'ad itu yang dikenal dengan Syekh Arsyad Towil, lalu ada juga Syekh Muhammad Arsyad bin Alwan yang dikenal dengan Syekh Arsyad Qosir gitu ya. Nah, gerakan perlawanan para ulama yang ada di Banten ini mendapatkan sorotan dari Sayyid Utsman. Termasuk halnya peristiwa
geger Cianjur di sini ya. Geger Cianjur ini hampir bersamaan dengan geger Cilegon, cuman tidak sampai terjadi kerusuhan. Jika di Cilegon, para ulama yang menjadi motor gerakan perlawanan terhadap Belanda ini adalah para ulama yang terafiliasi dalam tarekat Qadiriyah Naqsyabandiyah, murid-muridnya Syekh Abdul Karim Banten dan juga Syekh Ahmad Khatib Sambas. Dalam geger Cianjur ini adalah para ulama yang terafiliasi dengan tarekat Naqsyabandiyah Khalidiyah ya, yang terafiliasi kepada Syekh Khalid Al-Baghdadi, dan diantara muridnya ada ulama Nusantara namanya Syekh Ismail Minangkabau, dan juga ulama dari Cianjur namanya Raden Haji Muhammad Hussein Cianjur, itu yang membawa tarekat Naqsyabandiyah Khalidiyah ke Tatar Sunda. Nah, dua tarekat dan dua gerakan ini mendapatkan sorotan dan kritik yang cukup tajam daripada Said Usman. Di antaranya Said Usman mengemukakan kritik itu dalam beberapa karyanya. Ada An-Nasihah Al-Aniqah yang tadi disinggung ya. Ada juga dalam kitabnya Manhajul Istiqomah Fid Dini Bisalamah, itu terbuka di sana. Said Usman mengkritik gerakan perlawanan para ulama Banten gitu ya. Nah, sikap inilah yang kemudian menjadikan Said Usman pada posisi yang kontroversial tadi itu ya, dianggap bahwasannya apa yang beliau tuliskan itu lebih berpihak kepada pihak kolonial ya, sementara para ulama-ulama melakukan gerakan perlawanan. Tetapi di sini ada satu titik krusial juga di sini, Ustadz sekalian ya. Misalkan di antara tokoh geger Cilegon yang ditangkap itu ada namanya Syekh Arsad bin Alwan. Arsad bin Alwan dibuangnya ke Kupang. Kalau Arsad bin As'ad atau Syekh Arsad Towil dibuangnya kan ke Manado ya. Nah, Syekh Arsad bin Alwan ini dibuangnya ke Kupang. Dan posisinya pada saat itu adalah penghulu Serang. Artinya ya ulama yang juga dekat dengan pemerintahan karena pegawai pemerintah kolonial penghulu pada saat itu ya. Lalu ditangkap, dibuang ke Kupang sebagai hukuman daripada keterlibatan beliau dalam geger Cilegon ini. Tetapi yang menarik di sini adalah yang membebaskan dari hukuman buang Syekh Arsad Alwan itu ya Senok. Dan itu ditulis dalam suratnya Syekh Arsad bin Alwan sendiri kepada Senok. Kebetulan saya pegang arsipnya dan saya baca betapa Syekh Arsad bin Alwan ini berterima kasih kepada Senok yang telah mengupayakan pembebasan beliau gitu ya. Dan setelah bebas kemudian Syekh Arsad bin Alwan ini pulangnya ke Mekah ya beliau ini, dan menulis surat kepada Senok ini di Mekah. Termasuk halnya di antara arsip yang saya pegang juga adalah permaisuri Sultan Aceh ya, Sultan Muhammad Dawud Shah, Sultan terakhir Aceh, yang kemudian juga dibuang oleh Belanda. Nah, istrinya, permaisurinya yaitu Tengku Putroe atau Tengku Putri, itu ya bersurat juga kepada Senok dan meminta bantuan kepada Senok terkait masalah uang belanja begitu ya. Nah, ini artinya selama ini kita perlu rekonstruksi pembacaan sejarah tampaknya ya. Jadi agar bagaimana hal-hal yang pada masa lalu itu, apa yang menjadi sikap terhadap Belanda diselesaikan, artinya ya memang Belanda dulu menjajah kita dan sudah diselesaikan. Kalaupun ada sikap-sikap yang kemudian dipandang bertentangan dengan garis perjuangan para pahlawan nasional kita, yaitu yang perlu kemudian agar menjadi cerminan kita bersama begitu ya. Rekonstruksinya apa yang kemudian dulu tidak baik dari misalkan di sini yang tidak menjadi berkenan dari Said Usman ya sudah, tidak usah kemudian kita ikuti begitu ya. Tetapi ilmunya kemudian jaringan intelektualnya itu yang perlu untuk senantiasa kita kembangkan bersama gitu ya. Lalu apalagi ya pertanyaannya ini, karena pertanyaannya berat ini saya jadi di samping kebanyakan makan kambing ini. Terkait tadi sudah dijawab oleh dua pertanyaan pertama dan terakhir. Untuk pertanyaan kontekstualisasi antara
pembaharuan yang dibawa oleh Rashid Ridho dan juga Said Usman sendiri itu seperti apa? Karena mereka kan memiliki kritik yang sangat tajam, di mana sebetulnya Said Usman itu yang menguasai konteks yang ada di Indonesia, sedangkan yang kita tahu bahwa banyak juga ulama yang mengkritik atau yang tidak sepakat dengan Said Usman sendiri di Iya, Indonesia. iya. Jadi ulama-ulama yang sikapnya tidak sama dengan Said Usman terhadap Belanda itu lebih banyak ya. Iya, Jadi misalkan di Banten, Syekh Nawawi Banten jelas sekali beliau sikap yang kemudian ya murid-muridnya melakukan gerakan perlawanan terhadap Belanda dalam geger Cilegon itu kan jelas. Termasuk halnya di Jawa misalkan Mahaguru Ulama Nusantara yang lain adalah Syekhona Khalil Bangkalan, sikapnya juga menjaga jarak terhadap kolonial Belanda gitu ya. Termasuk misalkan Kiai Soleh Darat di sini. Kiai Soleh Darat itu termasuk yang berkorespondensi dengan Senok, tetapi keakrabannya tidak seakrab bahasa yang dituliskan oleh beberapa ulama lain yang menunjukkan keakrabannya. Misalkan ya siapa Kiai Soleh Darat itu berbicara seperlunya begitu ya ketika berkorespondensi dengan Senok Huruglonya di sini. Eh Adapun dengan Rashid Ridho, polemiknya di sini ya memang karena Rashid Ridho punya gerakan tersendiri ya, memang berbeda secara apa namanya afiliasi ideologi karena Said Rashid Ridho sendiri kan adalah gerakan Puritan dan modern gitu ya. Yang di Indonesia di antara afiliasinya adalah Syekh Ahmad Surkati, ya, pendiri Al-Irsyad. Tetapi saya temukan juga suratnya Syekh Ahmad Surkati kepada beberapa pejabat Belanda, termasuk halnya kepada Senok, dan ketika Surkati menulis buku yang ngasih sambutan itu ya pejabat Belanda. Nah, jadi ini apa yang saya sebut relasi yang rumit di sini ya, relasi yang iya, rumit iya. yang kemudian kita perlu kecermatan, ketelitian dan bacaan yang lebih luas begitu ya terkait beberapa. Tetapi ala kulihal bagaimanapun ya para ulama-ulama tadi ini terlepas dari sikap politiknya seperti apa, itu kan masih terhubung dengan jaringan guru-guru kita gitu ya. Said Usman, apalagi yang sudah jelas lah seperti Syekhona Khalil Bangkalan, Syekh Nawawi Banten yang sikapnya juga diwarisi yang kemudian melahirkan gerakan-gerakan perlawanan lain yang puncaknya diantaranya adalah resolusi jihad gitu ya, 22 Oktober 1945, lalu perang semesta 10 November di Surabaya 1945, kemudian ada gerakan Hizbullah, gerakan Sabidiyah dan sebagainya. Bagaimanapun pada akhirnya kita perlu mengambil ibrohnya di sini, mengambil apa namanya ya ibrah ya, mengambil hikmah daripada apa yang sudah lalu daripada tokoh-tokoh tersebut. Ada ternyata sikap seorang alim yang seperti Said Usman bin Yahya, ada juga sikap alim yang lain seperti para ulama di Banten yang juga satu zaman dengan Said Usman bin Yahya, dan kemudian tinggal bagaimana daripada sikap-sikap itu kita jadikan cerminan buat kehidupan kita pada sekarang ini, termasuk halnya hal yang dikritik oleh Said Usman bagi kalangan sesama Bani Alawiyinnya sendiri dalam kitab Bunatul Jalis wa Qahwatul Anis tadi itu adalah di antara hal yang sangat dilarang dalam agama itu kan al-ightirar bin nasab gitu ya. Jadi apa namanya kita terlena dan membangga-banggakan nasab leluhur kita. Termasuk kritik beliau terhadap sesama kalangan Alawiyin ini dikatakan dalam karya tersebut memang anugerah besar kita ini dilahirkan sebagai keturunan daripada apa namanya Asadah al-Tauhir ya. Tetapi jangan sampai kemudian itu melenakan kita, karena yang paling penting sebenarnya selain nasab ada hal yang lebih penting, yaitu adalah takwa, adab dan juga ilmu. Karena itu highlightnya Said Usman dalam kitab tersebut itu ya adalah takwa, adab dan juga ilmu tadi itu ya. Wallahu alam bisawab lah. Ala kulli hal